Selamat malam, kita jumpa di Night Call GPIB bersama saya Pendeta Marta Iskandar Mamusung. Saat ini saya membantu pelayanan di GPIB Jemaat Sumber Kasih, Jakarta Selatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menghayati kemurahan Tuhan melalui pujian yang disampaikan oleh Iskandar Voice. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, hingga kami ada sebagaimana kami ada dalam ibadah pada saat ini. Kami akan mendengar firman-Mu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Perjanjian Lama,
Sefanya pasal 2 ayat 4 sampai 7. Demikian bunyinya. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari, sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, nama Sefanya artinya Tuhan bersembunyi atau Tuhan melindungi. Sefanya bernubuat pada pemerintahan Raja Yosia. Yosia adalah seorang raja yang paling saleh di Yehuda. Ketika Yosia menjadi raja, Yehuda sangat menderita akibat pemerintahan Raja Manasye yang membiarkan penyembahan berhala masuk dan membiarkan umat Tuhan menjadi orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Sehingga dalam pemerintahan Manasye, mereka menjadi orang-orang yang sinkretistik, artinya orang-orang yang menyembah Allah tetapi juga menyembah dewa-dewa yang lain. Dan pada umumnya rakyat sudah sangat jauh tersesat, mengalami kemerosotan rohani. Tugas Yosia sangat-sangat berat. Dia berusaha untuk mengembalikan kepercayaan bangsa itu kepada Tuhan dengan meruntuhkan bukit-bukit pengorbanan dan menghidupkan kembali ibadah-ibadah. Tetapi saudara-saudara, bahwa rakyat itu sudah jauh sekali menyimpang dari Tuhan, sehingga mereka menduakan Tuhan. Sefanya melihat bahwa Yehuda pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari penghukuman Allah. Hari Tuhan akan tiba. Hari penghukuman yang sangat mengerikan dalam gambaran perang dan invasi, di mana Yehuda dan Yerusalem akan dibersihkan oleh Allah, membersihkan orang-orang jahat, orang-orang yang menyembah berhala, yang telah meninggalkan Allah. Penghukuman ini bukan saja menyangkut kepada Yehuda, Yerusalem, tetapi juga menyangkut seluruh dunia. Ini adalah hari penghukuman universal. Dalam penghukuman, penulis mengedepankan kuasa Allah yang begitu besar atau tidak terbatas. Ucapan Nabi yang begitu keras di ayat-ayat sebelumnya dan pembacaan kita tadi mempunyai tujuan agar mereka kembali kepada Allah, mereka bertobat, mereka mencari Tuhan lagi.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama dalam daftar penghakiman kita lihat adalah kota atau bangsa yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada 5 kota orang Filistin: Gaza, Askelon, Asdod, dan Ekron. Satunya lagi adalah Gad. Gaza akan ditinggalkan, orang Askelon akan menjadi sunyi. Asdod penduduknya akan dihalau dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Ada juga disebut orang Kreti. Semua mereka akan dibinasakan sehingga daerah mereka menjadi sunyi, tak berpenduduk. Mari kita lihat satu-satu daerah-daerah tersebut. Pertama, Gaza. Dalam pembagian tanah perjanjian, Gaza menjadi kota warisan buat Yehuda. Zaman hakim-hakim, Simson bergaul dengan pelacur dari Gaza dan menikah dengan Delila yang berkompromi dengan pemimpin-pemimpin Filistin, dan itu sangat melemahkan kekuatan Israel. Zaman Yeremia, kota itu direbut oleh Mesir, lalu diduduki Asyur, Nebukadnezar dari Babilonia, dan direbut oleh Alexander Agung. Setelah dikepung selama 5 bulan, dan akhirnya ditinggalkan menjadi sunyi. Itu juga dinubuatkan oleh Amos, Sakaria, dan juga Zefanya. Yang kedua adalah Askelon. Daerah ini telah dihuni sejak zaman Neolithis hingga abad 13. Dikuasai oleh seorang raja. Pada zaman Armana dihancurkan oleh Kaftor atau orang Filistin. Kemudian kota ini dirampok oleh Rameses II dan kemudian direbut oleh Yehuda. Tiglat-Pileser III membuat Askelon bergantung pada Asyur hingga kota itu dibinasakan oleh Sanherib karena memberontak. Tahun 630 sebelum Masehi memperoleh lagi kemerdekaannya, tapi dijarah lagi karena melawan Nebukadnezar. Rajanya dibunuh dan rakyatnya dibawa ke tawanan di Babel. Ini juga dinubuatkan oleh Yeremia dan Zefanya. Asdod, kota ketiga, merupakan kota pelabuhan dan benteng utama orang Filistin. Ada satu kuil di sana adalah Dagon. Lalu dihancurkan oleh Sargon II. Malapetaka ini dicatat oleh Amos juga Yesaya. Dan pada zaman Yeremia, kota itu menjadi lemah dan lambat laun menjadi puing. Itu dikatakan juga oleh Sakaria. Kota yang berikutnya adalah Ekron. Salah satu dari 5 kota utama orang Filistin, agak luas, dan beberapa kampung bergantung pada kota ini. Penyelidikan atas permukaan tanah di tahun 1957 menunjukkan bahwa kota ini sudah diduduki pada zaman perunggu, dan masa jayanya itu ada pada zaman besi, karena dia memiliki luas daerah 16 hektar, dikelilingi oleh tembok yang berlapis 2 dan menara-menara yang kokoh. Waktu Yosua meninggal, kota ini dimiliki oleh orang Filistin yang kemudian direbut oleh Yehuda. Lalu direbut lagi oleh orang Filistin. Pada zaman Samuel, Ekron kembali lagi ke tangan Israel.
Lalu orang Filistin merebut kembali pada zaman Saul sampai zaman Amos. Tahun 700 sebelum Masehi, penguasa Ekron, Raja Ekron ditawan oleh Hizkia di Yerusalem. Tapi Sanhedrin dalam perang tahun itu merebut Ekron kembali. Kita lihat Ekron benar-benar dibongkar bangkitkan. Ada satu bangsa lagi yang disebut, yaitu bangsa Kreti. Orang Kreti adalah penduduk asli orang Kreta. Kalau Kreta ini sama dengan Kreta di mana tempat Titus melayani, maka Paulus mengutip dari penyair Yunani Epimenides mengatakan bahwa orang Kreta bukan orang baik-baik. Mereka pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kepada bangsa Kreti dan orang Filistin, firman Tuhan tertuju bahwa Tuhan akan membinasakan mereka, Tuhan akan menghukum mereka. Namun berita menggembirakan bagi sisa Yehuda bahwa mereka akan dipulihkan, mereka akan menggembalakan ternak mereka dengan aman di kota-kota yang telah menjadi sunyi, dan mereka juga akan bermalam tinggal di rumah orang-orang Askelon. Sisa-sisa Yehuda adalah sekelompok orang yang rendah hati. Mereka tertindas dan miskin tak berdaya. Tetapi mereka sepenuhnya taat dan mengandalkan kekuasaan Allah yang sejati, dan pada akhirnya menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Saudaraku, apa pentingnya firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita? Yang pertama kita lihat, Tuhan paling tidak suka diduakan. Yehuda menduakan Tuhan, percaya pada Tuhan, beribadah padanya, tetapi hatinya di tempat lain. Tuhan memperingati mereka melalui Sefanya. Jika tidak bertobat akan mendapat hukuman bersama dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi jika bertobat mereka akan diampuni dan dipulihkan. Saudaraku, jangan menduakan Tuhan. Terkadang kita ada di dalam ruang ibadah, kita ada di jam-jam ibadah, tetapi hati kita ada di tempat lain. Tuhan tidak suka. Kita harus bertobat dan fokus hanya pada Tuhan. Kemudian di antara orang Yehuda yang murtad, ada sisa-sisa yang setia. Sekalipun tertindas, miskin dan menderita, mereka memilih setia kepada Allah. Pengharapan mereka tidak sia-sia, karena kebahagiaan pada waktunya disediakan Allah bagi mereka. Pertanyaannya sekarang, di zaman yang penuh tantangan di segala bidang kehidupan, saat ini di bidang ekonomi, kebutuhan pokok naik, tapi salary not up. Gaji tidak atau belum naik. Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan? Tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Diharapkan, saudaraku, kesetiaan kita tetap kepada Allah. Kita tetap tergantung kepada Allah. Iman kita tidak bergeser karena tekanan hidup yang berat. Berikut, kemajuan teknologi yang melahirkan alat-alat komunikasi canggih, di mana pada umumnya manusia menghabiskan waktu bersamanya.
sehingga tidak ada lagi waktu yang tersisa buat Tuhan. Apakah kita bisa dikategorikan sebagai sisa-sisa Yehuda yang tetap setia pada Allah? Tetap mengutamakan dan memberi waktu khusus buat Tuhan? Silakan secara jujur saudara menjawabnya di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Janji Tuhan ya dan amin. Yang tetap setia padanya akan melihat karya Allah dalam kehidupan, yang memulihkan dan memimpinnya pada kebahagiaan dan keselamatan hidup. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah kami dengar ya Tuhan, sungguh sangat menguatkan kami dalam menjalani hidup di masa yang penuh tantangan ini. Mampukan kami tidak menduakan Engkau dan tetap setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan, dengan tentram kami mau membaringkan diri lalu segera tidur. Karuniakanlah kami tidur yang berkualitas, berikanlah kami keamanan, dan jauhkan kami dari berbagai kehilangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penjaga kami yang tidak pernah terlelap, kami berdoa. Amin. Selamat istirahat. Immanuel.